Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Eh, Kalau kalian masih belum memahami apa saja yang bisa diajukan ya, yang bisa diajukan, permohonan apa saja yang bisa diajukan ke pengadilan negeri, maka untuk kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis permohonan yang bisa diajukan ke pengadilan negeri. Kalau Anda tahu ya, kalau paling populer yang bisa diajukan ke pengadilan negeri yaitu hanya permohonan perubahan nama atau permohonan adopsi anak ya, itu yang paling populer. Namun masih banyak sebenarnya yang bisa diajukan ke pengadilan negeri selain hal-hal yang populer tersebut. Ya populer ya cuma paling perubahan nama, permohonan adopsi anak, habis itu dispensasi nikah untuk yang non muslim seperti itu. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya bisa diajukan permohonan ke pengadilan negeri. Oke, ini ada 11 hal yang bisa diajukan permohonan ke pengadilan negeri. Yang pertama yaitu permohonan perwalian anak di bawah umur. Oke, perwalian anak di bawah umur itu apa sih? Perwalian anak di bawah umur yaitu ketika seorang anak mungkin posisinya sudah ditinggal kedua orang tuanya, itu nanti perwaliannya bisa dialihkan ya, atau mungkin saja diadopsi, habis itu perwaliannya dipindahkan juga bisa, seperti itu. Kalau yang kasus terbaru perwaliannya anaknya Vanessa Angel itu Gala, itu kan permohonan pengajuannya juga diajukan ke pengadilan negeri ya, untuk perwalian anak tersebut. Itu salah satu permohonannya, itu permohonan yang pertama yang bisa diajukan ke pengadilan negeri. Yang kedua yaitu permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatan. Oke, ada yang dinamakan di hukum perdata itu adalah pengampuan atau di dalam pengampuan, atau orang yang lupa ingatan, orang yang kurang, seperti itu. Misalnya seseorang yang boros itu juga bisa diajukan permohonan pengampuan ini ke pengadilan negeri. Jadi hak-hak kebendaannya nanti bisa dicabut oleh pengadilan negeri, penguasaannya nanti dialihkan ke orang yang lebih kompeten atau keluarganya yang mengetahui, yang bisa mengaturnya, seperti itu. Misalnya ada seseorang yang boros atau bermain judi terus, seperti itu, atau misalnya lupa ingatan atau gila secara tiba-tiba. Jadi untuk pengelolaan harta bendanya nanti bisa dialihkan atau permohonannya bisa diajukan ke pengadilan negeri. Itu permohonan yang kedua. Yang ketiga yaitu permohonan yang populer, yaitu permohonan dispensasi nikah ya. Untuk permohonan dispensasi nikah di pengadilan negeri yaitu permohonan untuk yang beragama non muslim. Untuk yang muslim, permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama. Dispensasi nikah itu apa sih? Yaitu permohonan ketika seseorang yang melaksanakan pernikahan itu di bawah aturan yang ada. Aturan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang yang menikah itu minimal umurnya yaitu 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun itu harus berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Itu permohonan yang ketiga. Untuk permohonan yang keempat yaitu permohonan izin nikah. Ini sebenarnya mirip juga ya, dispensasi nikah dengan izin nikah itu ya mirip-mirip saja. Jadi izin nikah juga sama aja, mungkin posisinya jauh lebih mudah sehingga mengajukan izin nikah ke pengadilan untuk nikah lebih dahulu walaupun umurnya belum terpenuhi. Setelah itu yang kelima, nah seperti yang sudah kita bahas, yaitu permohonan untuk pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan itu jika dirasa perkawinan seseorang itu terdapat kurang syarat-syaratnya. Karena kurang syarat-syaratnya atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, jadi para pihak atau orang yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan tersebut misalnya salah satu pihak itu dalam ancaman atau dalam paksaan atau tidak kehendaknya masing-masing, itu bisa. Atau ternyata salah satu pihak sudah memiliki suami atau istri dan tiba-tiba menikah, setelah itu bisa diajukan pembatalan perkawinan ya. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu permohonan adopsi anak atau pengangkatan anak. Ini yang populer ya, karena yang pernah ditahu yaitu di artis-artis kan biasanya gitu ya, mengajukan permohonan untuk adopsi anak ya.
Jadi nanti secara negara anak tersebut sah sebagai yang mengajukan permohonan untuk adopsi. Saya pikir sudah paham semuanya. Jadi mengadopsi anak, meminta anak yang bukan lahir dari rahimnya atau yang lahir di pernikahan tersebut untuk dijadikan anaknya secara negara. Seperti itulah intinya. Yang ketujuh yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama. Ini yang paling populer, yaitu permohonan yang diajukan di pengadilan negeri paling banyak yaitu adalah perubahan nama. Karena sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ya, ketika kesalahan di dalam akte kelahiran atau di dalam ejaan atau ada tambahan nama atau apapun di akte kelahiran itu salah satu syaratnya diajukan ke Dukcapil harus ada putusan pengadilan negeri atau dari ketetapan pengadilan negeri. Jadi harus salah satu syaratnya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Yang ke-8 yaitu permohonan ganti nama. Sebenarnya ganti nama sama perbaikan nama ini sama saja. Kalau untuk ganti nama itu perubahan nama, misalnya namanya Agus menjadi Yanto gitu. Kalau perbaikan nama mungkin ada di dalam hurufnya, ejaannya ada yang salah, hurufnya salah, ada hurufnya terlalu banyak atau hurufnya harusnya K pakai C gitu, bisa. Itu perubahan memperbaiki kesalahan akte kelahiran. Kalau perubahan ganti nama itu ya namanya diganti, seperti itu. Yang ke-9 yaitu permohonan akte kematian. Kenapa kok akte kematian dimintakan permohonan ke pengadilan agama? Mungkin sebelumnya untuk akte kematian tidak diurus sama sekali oleh ahli warisnya, atau akte kematian terjadi sangat lama sekali, atau ya banyak hal ya untuk permohonan akte kematian ini. Jadi intinya ahli waris itu membutuhkan akte kematian orang tuanya, itu yang paling banyak, seperti itulah. Yang ke-10 yaitu permohonan perbaikan akta nikah atau perkawinan. Ini juga penting, yaitu ketika terjadi kesalahan akte nikah ya, apalagi untuk non muslim ya, itu harus diajukan ke pengadilan negeri. Jadi misalnya terjadi kesalahan nama atau apapun, alamat atau apapun di akte nikah, sama halnya seperti akte kelahiran, itu sesuai dengan Undang Administrasi Kependudukan. Ketika ada perubahan tersebut, maka salah satu syaratnya harus ada penetapan dari pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri. Jadi harus ada permohonan ke pengadilan negeri juga. Setelah itu yang ke-11 yaitu ini terakhir yang bisa diajukan ke pengadilan negeri, yaitu permohonan penunjukan wasit. Maksudnya penunjukan wasit ini apa? Penunjukan orang penengah atau penunjukan mediator. Misalnya seorang yang berkonflik itu sama-sama memiliki wasit atau memiliki orang yang ditunjuk sebagai mediator, sebagai penengah, namun sama-sama ngotot orangnya masing-masing, sehingga ditunjuklah yang menunjuk pengadilan ya, karena pengadilan itu dianggap orang yang paling berkuasa di dalam hal tersebut, yang paling adil lah intinya. Adapun dasar hukum penunjukan wasit adalah pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini juga bisa untuk arbitrase dan penyelesaian sengketa itu bisa wasit-wasitnya juga ditunjuk dari pengadilan negeri, dan permohonan juga diajukan ke pengadilan negeri. Jadi itu tadi 11 permohonan yang bisa diajukan ke pengadilan negeri. Jadi tidak hanya permohonan perubahan nama saja dan perubahan adopsi dan permohonan adopsi saja, namun masih banyak lagi. Itu tadi ada 11. Saya pikir itu cukup. Semoga bermanfaat video ini. Seperti biasa semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.